Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Al-Farid. Saya sekarang akan menjelaskan tentang sosialisasi kesehatan atau sosialisasi 5M untuk menjaga diri dari COVID-19. Jadi, saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang prokes 5M. Apa saja itu? Mari kita cek yang masih setelah ini, oke? Tubuh yang sehat dapat membantu menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh dari ancaman berbagai macam penyakit. Banyak orang yang merasa tubuhnya sehat walafiat, namun ternyata masih saja terkena penyakit dengan mudah. Apa ya yang kurang? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya agar lebih memperkuat sistem imun tubuh dengan maksimal? Yang pertama adalah rutin berolahraga. Olahraga dengan rutin setiap harinya walaupun hanya sekedar jogging selama 15 hingga 30 menit dapat merangsang kinerja antibodi dan sel-sel darah putih. Sel darah putih itu sangat penting karena merupakan sel kekebalan tubuh yang melawan berbagai macam penyakit. Selain itu, olahraga juga membantu mengeluarkan bakteri dari paru-paru dan saluran pernapasan. Sangat membantu untuk mengurangi resiko terjangkit flu atau penyakit lainnya. Yang kedua adalah konsumsi makanan bergizi seimbang.
Biasakanlah makan dengan jumlah gizi yang seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Jangan hanya makan daging saja, sayuran saja, atau jangan hanya makan buah saja, tapi kombinasikan semuanya, daging, sayur, dan buah, agar menghasilkan gizi yang lengkap. Konsumsi makanan yang beraneka ragam akan menghasilkan sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Yang ketiga adalah kualitas istirahat yang cukup. Tidur malam adalah cara termudah untuk memperkuat sistem imun. Biasakanlah tidur selama 7 hingga 9 jam setiap harinya. Jadi alangkah baiknya berhenti untuk begadang. Mulai istirahatkan tubuh dengan tidur yang cukup. Harus diingat ya, bahwa tanpa tidur yang cukup, sistem kekebalan tubuh akan menurun, sehingga risiko terkena penyakit akan lebih besar. Yang keempat adalah mengendalikan stres. Stres adalah faktor terbesar yang dapat memperlemah sistem imun tubuh. Stres juga adalah awal dari terbukanya pintu masuk berbagai macam penyakit ke dalam tubuh. Jadi alangkah baiknya kelola stres dengan meluangkan waktu melakukan hobi, bersosialisasi, relaksasi, atau apapun untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat stres menghilang. Jadi jangan berpikir terlalu banyak. Di bawah, santai saja. Yang kelima adalah menghindari rokok. Tidak perlu dijelaskan bahan-bahan kimia apa saja yang ada di dalam satu batang rokok. Merokok dapat mengurangi pembentukan sistem kekebalan tubuh, sehingga para perokok cenderung lebih mudah terkena penyakit. Intinya adalah, berhenti merokok, jauhi merokok, karena tidak ada hal yang positif dalam merokok. Yang terakhir adalah berhubungan seks. Aktivitas seksual ternyata memiliki dampak positif pada sistem kekebalan tubuh. Menurut studi, berhubungan seks sama halnya dengan melakukan olahraga, sehingga membantu meningkatkan imun tubuh yang melindungi dari berbagai macam penyakit. Baiknya, lakukan 2 atau 3 kali dalam seminggu untuk hasil yang lebih maksimal. Tapi tips ini hanya boleh dilakukan oleh yang sudah menikah ya. Jangan pernah dicoba bagi yang belum menikah. Terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Adapun ke-6 jenis vaksin yang resmi digunakan di Indonesia diantaranya adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Meski diproduksi oleh produsen berbeda, pada dasarnya ke-6 vaksin ini memiliki cara kerja yang sama. Kalau vaksin ini kan kita artikan sebagai upaya menimbulkan kekebalan ya di tubuh manusia dengan cara memasukkan antigen. Ya, tentu antigen itu diharapkan antigen sendiri tidak menimbulkan penyakit, karena bisa aja platformnya kan antigen itu berupa mikroorganisme atau dalam hal ini virus yang utuh tapi dilemahkan. PT Bio Farma merupakan produsen vaksin COVID-19 dalam negeri. Bio Farma memiliki 2 jalur pengadaan vaksinasi. Di antaranya bekerjasama dengan Sinovac asal Tiongkok dan mengembangkan vaksin merah putih bekerjasama dengan lembaga biomolekuler Eijkman. Universitas Oxford mengklaim vaksin yang diproduksi AstraZeneca menghasilkan respons kekebalan yang kuat pada orang dewasa, bahkan pada orang tua yang berisiko tinggi terkena penyakit parah. Sinopharm mengembangkan vaksin dari virus corona yang dilemahkan. Dari uji coba, vaksin yang diproduksi Sinopharm diklaim dapat memicu respons antibodi tanpa efek samping serius. Moderna menyatakan kemanjuran vaksin yang diproduksinya sebesar 94,1% dan efektif mencegah penyakit COVID-19 yang parah. Moderna juga menyebut vaksinnya dapat menghasilkan antibodi kuat yang bertahan lama, setidaknya selama 3 bulan. Sementara Pfizer mengklaim bahwa vaksin yang diproduksinya memiliki tingkat keefektifan hingga 90%. Namun, vaksin ini bersifat rapuh dan cepat hancur pada suhu kamar. Sinovac adalah vaksin buatan Tiongkok yang tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu. Teknologi pelemahan virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin ini memungkinkan vaksin dikembangkan lebih cepat dan diklaim dapat memicu kekebalan tubuh terhadap virus tanpa efek samping serius. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyatakan, selain teknik pembuatannya, efektivitas ke-6 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia sangat bergantung pada kondisi tubuh yang akan divaksinasi.
itu ada ya yang dikembangkan sekali suntik itu sudah antibodi terbentuk. Ada juga yang dikembangkan dengan 2 kali suntik baru timbul. Apakah yang lain lebih unggul dari yang lain? Tidak, sama saja. Cuman teknik pembuatan yang membedakan. Sebelumnya pada Oktober 2020, Bio Farma telah menetapkan harga vaksin produksi Sinovac Biotech sekitar Rp200.000 per dosis. Namun, hingga pertengahan Desember, pemerintah belum mengumumkan harga vaksin lainnya secara resmi. Dikutip dari sejumlah media pemberitaan, harga per dosis vaksin Moderna dijual seharga $37 Amerika Serikat atau sekitar Rp526.000 dan vaksin Pfizer sekitar Rp283.000. Sementara vaksin AstraZeneca dipatok Rp57.000 per dosis. Tim Liputan, CNN Indonesia. Berikut daftar orang yang tidak boleh terima vaksin COVID-19. Halo Tribuners, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sudah dimulai dari 13 Januari 2021. Sebanyak 181 juta penduduk Indonesia rencananya akan mendapat vaksin virus corona secara bertahap. Untuk saat ini, pelaksanaannya menggunakan vaksin virus corona produksi Sinovac dan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan serta petugas publik terlebih dahulu. Setelahnya, secara bertahap dapat dilakukan kepada masyarakat luas. Namun Tribuners harus tahu, terdapat sejumlah kelompok orang yang tidak boleh divaksin virus corona. Pasalnya, vaksin COVID-19 produksi Sinovac tidak dapat diberikan kepada orang yang memiliki kriteria kesehatan atau riwayat medis tertentu seperti pada ibu hamil atau menyusui dan memiliki riwayat penyakit jantung. Berikut kelompok masyarakat yang tidak bisa divaksin COVID-19 dari Sinovac dikutip dari kontan.co.id. Yang pertama, memiliki riwayat terkonfirmasi COVID-19 wanita hamil dan menyusui. Yang kedua, berusia di bawah 18 tahun. Yang ketiga, tekanan darah di atas 140/90. Yang keempat, mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir. Yang kelima, ada anggota keluarga serumah yang kontak erat, suspek, konfirmasi, atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19. Yang keenam, sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Yang ketujuh, menderita penyakit jantung, diantaranya gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Yang kedelapan, menderita penyakit autoimun sistemik. Yang kesembilan, menderita penyakit ginjal. Yang ke-10, menderita penyakit reumatik. Yang ke-11, autoimun atau rheumatoid arthritis. Yang ke-12, menderita penyakit saluran pencernaan kronis. Yang ke-13, menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun. Yang ke-14, menderita penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromis atau defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi. Yang ke-15, menderita penyakit diabetes mellitus atau dalam kondisi tertentu bisa diberikan vaksin COVID-19. Yang ke-16, menderita HIV dalam kondisi tertentu bisa diberikan vaksin COVID-19. Yang ke-17, memiliki penyakit paru seperti asma, PPOK, atau TBC. Dalam kondisi tertentu bisa diberikan vaksin COVID-19. Nah, itu tadi kelompok orang yang tidak bisa divaksin COVID-19 dari Sinovac ya Tribuners. Jaga jarak, rajin cuci tangan dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19.